Oke teman-teman, kita beres-beres belakang rumah. Udah bala sekali ini ya. Oke. Bab 299. Kelompok ini menghancurkan alam semesta Guangxuan. Ye Guan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan wanita cantik di depannya. Tapi ketika dia melihat mata Nalan Jia yang malu-malu, dia tiba-tiba sedikit terkejut. "Xiao Jia, apa yang kamu pikirkan?" Nalan Jia memelototinya dengan malu-malu dan berkata dengan marah, "Bukan urusanmu." Ye Guan tercengang dan bingung. Hanya ada 1 hari sebelum hari pernikahan mereka, jadi mereka berdua tidak memilih untuk kembali ke kota kuno, melainkan bermain di Akademi Guangxuan. Lagi pula, sekarang Qin Guan ada di sini. Mereka tidak perlu mengurus akademi dan pavilion Xiambao, jadi ini hanya hari libur. Keduanya tak terpisahkan setiap hari, sesekali berciuman, sesekali berpelukan, sesekali, tentu saja, ada hal-hal khusus yang harus dilakukan di acara-acara khusus. Lawan dunia, dalam kehampaan, Bo Tiadao duduk bersila dengan tangan terlipat di dada. Aura yang sangat kuat memancar di sekelilingnya. Aura ini begitu kuat sehingga ruang dan waktu di sekitarnya tidak dapat menahannya, dan secara bertahap menjadi ilusi dan transparan. Tidak jauh di belakang Bo Tiadao, ada 10 orang super kuat berdiri di sana. 10 kaisar waktu yang hebat, aura masing-masing sedalam laut dan sangat menakutkan. Setelah 10 kaisar besar waktu, ada juga sekelompok orang kuat dari klan Botian. Orang-orang kuat ini semuanya memancarkan aura yang sangat kuat. Pada saat ini, pemimpin Bo Tiadao perlahan membuka matanya, dan dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitarnya menghilang pada saat ini. Dan di dalam tubuhnya, aura kuat tiba-tiba menyebar ke sekeliling. 10 kaisar waktu tidak dapat menahan aura ini, dan mereka terguncang mundur hampir 1000 kaki. Dan klan Botian yang kuat lainnya bahkan lebih kuat hampir 10.000 kaki jauhnya. Semua orang kuat dari klan Botian sedang melihat Botian Dao di kejauhan, dengan keterkejutan dan ketakutan di wajah mereka. Bo Tiadao menarik napas dalam-dalam, dan perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dengan cengkeraman ini, seluruh dunia Botian tiba-tiba bergetar hebat, dan tekanan yang menakutkan langsung menyelimuti semua anggota klan Botian yang kuat di lapangan. Anggota klan Botian yang kuat di lapangan tiba-tiba merasakan perasaan tercekik seolah-olah mereka sedang tenggelam. Ekspresi semua orang kuat dari klan Botian menjadi sangat serius, dan setelah kehikmatan, mereka menjadi bersemangat. Karena ini berarti kekuatan Bo Tiadao berangsur pulih. Pada saat ini, Bo Tiadao melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan dalam sekejap, paksaan yang memenuhi dunia menghilang. Seorang pria kuat dari klan Botian segera membungkuk dalam-dalam dan berteriak, "Selamat, leluhur." Orang-orang kuat lainnya dari klan Botian juga dengan cepat membungkuk dalam-dalam. Bo Tiadao tersenyum, lalu berkata, "Tidak ada yang menarik, sekarang saya baru memulihkan 40% kekuatan saya." Saat dia berbicara, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan senyuman di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dengan niat membunuh di matanya, "Jika aku bertemu dengan binatang jahat itu lagi, aku akan mencabik-cabiknya hidup-hidup." Dia ditekan oleh Arya hari itu,
dia tidak pernah bisa melepaskan ini. Sungguh membuat frustrasi. Di lapangan, semua orang kuat dari klan Botian sangat bersemangat setelah mendengar Botian Dao mengatakan bahwa mereka telah memulihkan 40% kekuatan mereka. Sebelumnya, Botia Dao dapat dengan mudah membunuh kaisar hanya dengan 30% dari kekuatan puncaknya. Namun sekarang, dengan kekuatannya yang meningkat kembali, bahkan kaisar takdir pun dapat dengan mudah dibunuh. Saat ini, Botia Dao tiba-tiba berkata, "Apakah ada pergerakan di alam semesta nyata?" Seorang lelaki tua dari klan Botian berkata dengan cepat, "Saya baru saja mendapat kabar bahwa alam semesta sejati telah mengumpulkan jutaan orang kuat di medan perang virtual dan nyata. Dan semakin banyak orang yang berkuasa. Tampaknya alam semesta sejati juga menginginkannya untuk memanfaatkan Ye Guan. Saat mereka menikah, beri mereka serangan besar-besaran." Mendengar ini, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Botia Dao. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengerutkan kening. "Kamu tetap tidak boleh gegabah. Alam semesta Guangxuan ini memiliki dua kuas, jadi..." Saat dia berbicara, dia sedikit menyipitkan matanya. "Saya memutuskan untuk membawa lebih banyak orang kuat untuk menghindari kecelakaan." Orang tua dari klan Botian bertanya, "Berapa banyak orang kuat yang akan kita ambil?" Botia Dao terkekeh dan tidak berkata apa-apa, tetapi matanya dipenuhi rasa dingin. Kali ini, dia ingin menghancurkan Guangxuan Universe. Alam semesta Guangxuan, Nanzu. Setelah mengunjungi Akademi Guangxuan selama sehari, Ye Guan membawa Qin Guan kembali ke kota kuno. Ketika keduanya kembali ke kota kuno, mereka tercengang. Saat ini, kota kuno Huang telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Seluruh kota kuno telah berkembang ratusan kali lipat dibandingkan sebelumnya, dan ribuan gunung yang mengelilingi kota kuno telah dibuldoser. Saat ini, tembok kota kuno yang sepi itu tingginya 100 kaki, yang 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Di tembok kota, terdapat karakter merah besar untuk bahagia, dan setiap gedung tinggi digantung dengan lentera merah dan karakter bahagia yang besar. Sekilas terlihat sangat spektakuler dan meriah. Di gerbang kota terdapat karpet merah besar yang terbentang dari gerbang kota hingga Ye Mansion. Pada saat ini, Ye Mansion juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Seluruh Ye Mansion telah berkembang lebih dari 100 kali lipat, menempati posisi terbaik di kota. Di awan, Ye Guan dan Nalanjia memandangi kota kuno di bawah, dan mereka berdua tercengang. Apakah ini kekuatan uang? Sangat menakutkan. Baik Ye Guan maupun Nalanjia tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari 2 hari, seluruh kota kuno telah mengalami perubahan besar. Ye Guan dan Nalanjia saling melirik, dan keduanya tertawa. Ye Guan dan Nalanjia muncul di Ye Mansion. Saat ini, ada puluhan ribu orang lagi di Ye Mansion, dan semua orang sibuk dan sangat bahagia. Karena saat ini, Paviliun Xiambao telah mengeluarkan gaji, dan gaji hariannya 10 kali lipat dari biasanya. Saat melihat Ye Guan dan Nalanjia, semua anggota klan Ye segera memberi hormat. Kamu memandang semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Kalian sibuk?" Semua orang mundur. Ye Guan membawa Nalanjia ke rumah tempat dia pernah tinggal.
dan sesampainya di sini, mereka berdua kembali terpana, karena saat ini, rumah tempat dia tinggal juga telah berubah dari halaman kecil menjadi halaman yang sangat luas. Halaman ini lebih besar dari seluruh Ye Mansion sebelumnya. Kehidupan orang kaya. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menyadari bahwa dia masih meremehkan kekuatan uang. Memasuki rumah itu sudah didekorasi. Tempat tidur pernikahan berukuran besar muncul di depan Ye Guan dan Nalanjia. Ditutupi dengan selimut merah. Di atas tempat tidur pernikahan, ada potret Ye Guan dan Nalanjia satu sama lain. Di sebelahnya, dia benar-benar pria berbakat dan wanita cantik. Ye Guan sedikit terkejut. Dia melihat potret itu dan bertanya, kebiasaan macam apa ini? Xiaota tiba-tiba berkata, lagi pula, adat istiadat di Bima Sakti, ibumu berasal dari Bima Sakti. Ye Guan mengangguk sedikit dan melihat sekeliling. Ada berbagai balon melayang, sangat baru. Ye Guan menoleh untuk melihat Nalanjia. Apakah kamu menyukainya? Wajah Nalanjia penuh dengan senyuman. Aku menyukainya. Ye Guan tertawa, dan dia menarik Nalanjia ke samping tempat tidur. Melihat segala sesuatu di lapangan, dia merasa hangat di hatinya. Ibu ini sungguh bijaksana. Pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba masuk. Itu adalah Qin Guan. Melihat Qin Guan, Ye Guan tersenyum tipis. Bu. Mendengar kata-kata Ye Guan, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Qin Guan kembali. Ye Guan mengangguk. Ya, Qin Guan menghampiri mereka berdua dan berkata sambil tersenyum. Besok adalah hari pernikahanmu. Menurut adat kami, Xiao Jia akan berada di suku Nalan. Lalu kami akan pergi ke suku Nalan untuk menyambut pengantin wanita. Jadi malam ini kalian tidak bisa bersama. Ye Guan tersenyum dan berkata, oke. Nalanjia juga sedikit mengangguk, oke. Qin Guan meraih tangan Nalanjia dan berkata sambil tersenyum, saat kamu kembali ke klan Nalan, jangan khawatir tentang apapun. Aku sudah mengatur semuanya. Nalanjia mengangguk. Dengarkan ibu, Qin Guan tertawa. Oke. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Guan dan berkata, jalan-jalanlah dengan ibuku. Ibuku juga punya banyak hal yang ingin dia katakan padamu. Ye Guan mengangguk. Oke, Nalanjia berkata. Kalau begitu aku akan kembali ke Nalan dulu. Qin Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dan dia menarik Nalanjia. Kamu bukan orang luar. Kenapa kamu menghindarinya? Ayo jalan-jalan bersama sebagai satu keluarga. Keluarga, mendengar hal tersebut, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Nalanjia. Setelah ketiga orang itu meninggalkan halaman, mereka berjalan perlahan menuju sebuah danau. Qin Guan berjalan di tengah. Dia memegang tangan mereka, dan kemudian berkata dengan lembut, saya tahu. Sekarang biarkan Anda mengambil alih Akademi Guangxuan dan Paviliun Xiambao. Biarkan Anda menghadapi alam semesta yang sebenarnya. Tekanan ada pada Anda, besar sekali. Tapi tidak ada apa-apa kita bisa melakukannya. Ye Guan bertanya, Bu, apakah ada sesuatu yang tidak kita ketahui? Qin Guan mengangguk, ini sangat rumit. Lebih rumit dari yang saya dan ayahmu kira. Ye Guan sedikit mengernyit, tapi dewa yang sebenarnya? Qin Guandao,
dewa sejati hanyalah sebagian dari alasannya. Ada juga alasan lain. Master dari Dao Brush sedang merencanakannya. Ye Guan tertegun, tata letak Qin Guan sedikit mengangguk, ya. Saat dia mengatakan ini, dia melirik ke arah Ye Guan dan berkata, jalan di depanmu akan sangat sulit. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, tidak masalah, Xiao Jia dan aku akan membawa Guangxuan Universe. Qin Guan tersenyum tipis, aku percaya padamu. Ye Guan tiba-tiba bertanya, Bu, apakah kamu sudah melihat dewa yang sebenarnya? Qin Guan mengangguk, saya pernah melihatnya sebelumnya. Ye Guan bertanya, orang seperti apa dia? Qin Guan berkata dengan lembut, seseorang yang mirip bibimu. Ye Guan tercengang. Qin Guan berkata sambil tersenyum, bibimu adalah orang yang ekstrim di matanya. Kecuali ayahmu, semua orang adalah semut. Dia benar-benar seekor semut. Jika dia menjadi kejam, dia bahkan akan bunuh diri. Bahkan bunuh diri. Ye Guan tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini Qin Guan Dao, bibimu, kakekmu, dan pamanmu yang belum pernah kamu temui. Ada yang salah dengan mereka bertiga. Mereka sudah ingin bertarung sejak lama. Tapi sekarang, dengan ayahmu menghancurkan Ratu Dewa, mereka bertengkar lagi. Jangan khawatir. Jadi mari kita mulai. Saat dia berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah. Saya sakit kepala. Sekarang saya berada di luar batas selatan alam semesta. Batas alam semesta di sana terus-menerus runtuh. Jika bukan karena kehadiran Anda ayah dan kamu di sini, mereka dengan sengaja menekan alam semesta Guangxuan ini dan alam semesta yang sebenarnya telah dihancurkan. Ye Guan kaget, batas-batas alam semesta terus runtuh. Itu konstan? Tidak sekali. Apakah ketiga orang besar ini mencoba memperluas wilayahnya? Qin Guan memandang Ye Guan dan berkata, kamu harus tahu bahwa dewa sejati telah menekan kesengsaraan di alam semesta, kan? Ye Guan mengangguk. Aku tahu. Qin Guan ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas dengan suara rendah. Ye Guan bertanya, ada apa? Qin Guan tersenyum lalu berkata, yang paling dikhawatirkan ayahmu dan aku bukanlah dewa sejati, tapi pemilik pena Dao. Inilah sebabnya ayahmu meminta bibimu untuk melindungimu. Ye Guan tiba-tiba berkata, bagaimana kalau, jika kamu tidak melakukan apa-apa, bunuh saja pemilik pena Dao tanpa henti, tidak akan pernah ada masalah di masa depan. Xiao Ta, babak 300, besok, kamu tidak akan terkalahkan. Mendengar perkataan Ye Guan, Qin Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jika mudah membunuhnya, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Ye Guan-san tersenyum. Faktanya, perasaan yang diberikan oleh pemilik Dao Brush kepadanya cukup baik. Tentu saja, dia juga bisa merasakan bahwa pihak lain memang tidak sederhana dan sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Dan perencanaan bos tingkat ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sekarang. Dia juga tidak mau peduli, bos setingkat ini harus diserahkan kepada orang tuanya untuk ditangani. Saat ini, Qin Guan tiba-tiba berkata, jangan bicarakan ini lagi. Prioritas utama sekarang adalah pernikahanmu. Besok adalah hari pernikahanmu.
kamu harus mempersiapkan diri dengan baik malam ini. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Nalanjia juga mengangguk sedikit. Dia menantikan hari esok dan sedikit gugup. Lagi pula, ini pertama kalinya Qin Guan memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Anak kecil, biarkan aku berbicara dengan istrimu sendirian." Ye Guan sedikit terkejut. Qin Guan tersenyum dan berkata, "Apakah tidak masalah?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Setelah berbicara, dia mundur. Ye Guan berjalan ke sisi lain dan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, bisakah kamu menguping?" Xiao Ta berkata, "Apakah kamu ingin aku mati, kamu Guan?" Di kejauhan, Qin Guan menarik Nalanjia ke kejauhan. Nalanjia melirik Qin Guan dan tidak berkata apa-apa. Qin Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu stres?" Nalanjia mengangguk besar. Qin Guan tersenyum tipis. "Xiao Ai." Setelah suara itu turun, Xiao Ai tiba-tiba muncul di samping Qin Guan, dan dia membungkuk dalam-dalam pada Qin Guan. Qin memandang Xiao Ai dan berkata, "Mulai sekarang, perintah Xiao Jia adalah perintahku." Xiao Ai mengangguk, dimengerti. Qin memandang Nalanjia dan berkata dengan serius, "Benda-benda di dalam tas kecil itu sangat mematikan. Oleh karena itu, kamu belum dapat sepenuhnya mengendalikannya. Tapi itu tidak masalah. Mulai sekarang, Xiao Ai akan membantumu meningkatkan dan mengajarimu cara menggunakan hal-hal itu. Benda." Nalanjia tersenyum tipis. "Oke." Qin Guan tersenyum dan berkata, "Sebagai istri dekan Akademi Guangxuan, kamu tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan. Tanpa kekuatan, beberapa orang akan kehilangan rasa kagum padamu dan menganggapmu mudah dibodohi. Oleh karena itu, kamu harus belajar melakukannya kendalikan dengan Xiao Ai. Senjata-senjata itu ada di dalam tas." Nalanjia mengangguk. "Oke." Qin Guan tersenyum dan berkata, "Pasti akan sedikit sulit untuk menguasai dua kekuatan besar pada awalnya. Tapi tidak masalah, luangkan waktu Anda. Saya akan mendukung Anda dari belakang." Mendengar hal tersebut, Nalanjia merasakan hangat di hatinya. Meski baru bertemu 2 kali, ia bisa merasakan bahwa orang di depannya benar-benar menganggapnya sebagai miliknya. Qin Guan menarik Nalanjia ke kejauhan. Baik akademi maupun paviliun Xiambao sangat rumit. Kamu pada dasarnya baik hati. Ini adalah keuntungan, tetapi juga kerugian. Oleh karena itu, kamu harus ingat bahwa jika seseorang memperlakukanmu secara positif dan negatif, kamu harus dihukum. Kamu harus membunuh. Jangan menunjukkan belas kasihan. Saat dia berbicara, matanya menjadi sedikit dingin. Kejadian sebelumnya di Xiao Guancheng hampir menghancurkan hubungan antara ibu dan anak, yang masih dia dendam hingga saat ini. "Aku tidak melatihmu hanya untuk memamerkan wajah anakku. Sama halnya sekarang, saya tidak melatih Anda untuk menimbulkan masalah bagi menantu perempuan saya." Dulu, dia mengira dia ingin melindungi semua makhluk hidup. Namun sekarang, dia hanya ingin putranya baik-baik saja. Yang lainnya tidak masuk akal. "Selama anakmu baik-baik saja." Mendengar perkataan Qin Guan, Nalanjia mengangguk. "Saya mengerti." Melihat Nalanjia di depannya, wajah Qin Guan juga penuh senyuman.
Dia cantik dan memiliki pengetahuan umum. Yang terpenting dia tidak menginjak putranya saat dia berada di titik terendah. Cintai rumah dan burungnya, oleh karena itu, dia juga menyukai Nalanjia dari lubuk hatinya. Mereka berdua berjalan-jalan dan mengobrol, sama sekali tidak seperti ibu mertua dan menantu, melainkan seperti saudara perempuan. Kamu dari kejauhan memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Apa yang istri dan ibu saya bicarakan? Sayang sekali Tuan tak terlalu berani untuk menguping. Setelah sekian lama, Qin Guan berhenti di kejauhan. Dia menoleh untuk melihat Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Ayo." Ye Guan berjalan cepat. Qin Guan berkata sambil tersenyum, "Kalian ngobrol, saya akan bersiap untuk besok." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Qin Guan pergi, Ye Guan memandang Nalanjia dan bertanya, "Apa yang ibu bicarakan denganmu?" Nalanjia mengambil tas kain kecil di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Biarkan aku belajar menggunakan barang-barang di dalam tas kain kecil." Ye Guan memandangi tas kain kecil itu, penasaran, apa isinya? Nalanjia berkedip, "Aku tidak akan memberitahumu." Ye Guan mengerutkan bibirnya, "Ini milikku." Nalanjia tersenyum dan berkata, "Ini milikku sekarang." Ye Guan tiba-tiba memeluk Nalanjia, "Kamu semua milikku." Tiba-tiba rona merah muncul di wajah Nalanjia. Saat ini, Xiao Ai di samping tiba-tiba berkata, "Nyonya muda, jika Anda tidak memiliki instruksi apapun, bolehkah saya pergi sementara?" Ye Guan dan Qin Guan buru-buru berpisah. Ye Guan tersenyum sinis, "Aku lupa ada orang lain." Xiao Ai berkata dengan tenang, "Aku bukan manusia." Ye Guan tiba-tiba bingung. Dia menatap Xiao Ai dan terkejut karena gadis ini bukanlah manusia. Xiao Ai tersenyum tipis dan menatap Nalanjia. "Jika Anda punya instruksi, Nyonya muda, sebutkan saja nama saya. Saya akan berada di sana saat Anda menelepon." Setelah mengatakan itu, dia menghilang di tempat. Nalanjia memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Aku kembali ke Nalan Mansion." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tunggu aku menjemputmu besok." Nalanjia tersenyum dan berkata, "Aku akan menunggumu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Nalanjia pergi, Ye Guan menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan kembali ke halaman rumahnya. Ye Guan memasuki menara kecil dan ingin bermeditasi, tapi dia gelisah dan tidak bisa tenang. Sekarang, yang terpikir olehnya hanyalah menikah besok. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, apakah Anda pernah menikah?" Xiao Ta, Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu duduk dan berkata dengan serius, "Tuan Ta, besok alam semesta Zen dan alam semesta Botian." Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Besok, kamu tidak akan terkalahkan. Kamu Guan." Pada hari kedua, saat sedikit warna putih perut ikan muncul di cakrawala, seluruh kota kuno tiba-tiba menjadi hidup. Di depan pintu rumah Ye Guan perlahan keluar. Hari ini, Ye Guan mengenakan jubah merah cerah dan mahkota naga prihatin. Dia tidak memiliki lawan di pertandingan hari ini. Ye Guan melihat tidak jauh. Saat ini, Ye King,
Huan Zhong dan yang lainnya sudah menunggu di sini. Hari ini adalah hari besar Ye Guan, dan tentu saja mereka tidak akan absen. Saat Ye Guan melihat sekeliling, dia melihat banyak orang yang dikenalnya. Tentu saja, beberapa orang tidak ada di sana. Saat ini, Ye King tiba-tiba datang dengan seekor kuda. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Ye Guan, ayo pergi ke pesta pernikahan." Selamat datang. Ye Guan memulihkan pikirannya dan tertawa, "Ayo pergi." Saat suara itu jatuh, dia melompat ke atas kudanya. Ye King tertawa dan berkata, "Ayo pergi." Saat dia mengatakan itu, dia memimpin kuda Ye Guan dan berjalan menuju kejauhan, sementara Han Zhong dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Di belakang Han Zhong dan yang lainnya, ada juga anak-anak dari klan Ye. Saat ini, anak-anak klan Ye sangat bersemangat. Ye Guan menikah di klan Ye. Apa maksudnya? Ini berarti Ye Guan selalu menganggap dirinya miliknya. Saat ini, meskipun kekuatan klan Ye lemah, klan Ye sangat menonjol di seluruh alam semesta Guangxuan. Di lapangan, beberapa keluarga dan sekte bangsawan memandang sekelompok orang dari keluarga Ye yang paling bersenang-senang. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Keluarga Ye ini sungguh beruntung, semoga beruntung dari surga. Namun, beberapa keluarga bangsawan juga memahami bahwa alasan mengapa keluarga Ye seperti sekarang ini adalah berkat Ye Xiao. Selama Ye Xiao tidak pintar pada awalnya, bagi keluarga Ye, itu bukanlah berkah dari surga, tetapi bencana dari surga. Justru karena inilah di Nanzu saat ini, semua keluarga dan sekte mulai menjadi baik hati dan saleh. Sekalipun ada murid dalam keluarga yang tidak berbakat, atau praktik mereka terhenti karena beberapa alasan, keluarga dan sekte tidak akan secara langsung menambah penghinaan terhadap cedera. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada Ye Guan kedua? Terlebih lagi, karena kita semua adalah bangsa kita sendiri, maka sebenarnya tidak perlu menginjak-injak orang lain ketika mereka berada pada titik terendah. Apalagi saat berhadapan dengan bangsa sendiri, lebih baik berhati-hati dalam segala hal, dan jangan bertindak terlalu kasar. Di jalan, Ye Guan menunggang kuda, dikelilingi oleh sekelompok orang, dan langsung menuju Nalan Mansion. Di kedua sisi, ada sekelompok murid sekte pedang, dipimpin oleh Chen Guanzi, dan di belakang Chen Guanzi ada Chen Gong dan Qin Sui. Hari ini, semua murid sekte pedang telah tiba. Setelah beberapa saat, Ye Guan dan yang lainnya tiba di Nalan Mansion. Saat ini, Nalan Mansion juga dihiasi dengan lampu dan warna, dan sangat meriah. Saat ini, Nalanjia perlahan keluar. Nalanjia hari ini mengenakan mahkota burung phoenix dan harem. Meskipun wajahnya tidak terlihat, siapa di seluruh Nanzu yang tahu tentang penampilan Nalanjia? Nalanjia dan Ye Guan saat ini adalah pria dan wanita cantik yang benar-benar berbakat. Pada saat ini, Nalan Ming dan seorang wanita cantik berjalan ke arah Nalanjia. Keduanya menarik Nalanjia dan berjalan ke arah Ye Guan. Nalan Ming memandang Ye Guan di depannya dan tersenyum tipis. "Bersikaplah baik padanya. Itu bagus." Ye Guan meraih tangan Nalanja, lalu perlahan berlutut bersama Nalanja. Melihat ini, Nalan Ming segera menghentikan Ye Guan.
tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Apa identitas Ye Guan sekarang? Raja alam semesta Guangxuan, putra dari Master Pedang Manusia dan Master Pavilion Qin. Bagaimana Anda bisa berlutut sesuka hati? Namun, Ye Guan masih berlutut perlahan. Saat ini, dia hanya mengira bahwa dia adalah Ye Guan, bukan Raja Alam Semesta Guangxuan. Ye Guan secara alami juga memiliki kesan yang baik terhadap orang Nalan. Ketika dia datang ke sini untuk memutuskan pertunangan, orang Nalan tidak membuat masalah atau mempermalukannya. Melihat Ye Guan berlutut, Nalan Ming tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Anda harus tahu bahwa ada banyak pembangkit tenaga listrik top yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya saat ini. Saat ini, Ye Guan dan Nalan Jia membungkuk dalam-dalam kepada Nalan Jia. Ye Guan berkata, "Ayah mertua, ibu mertua, saya akan memperlakukan Xiao Jia dengan baik." Nalan Ming dengan cepat membantu Ye Guan berdiri dan tersenyum tipis. Oke. Wanita cantik di samping juga tersenyum, di balik hijab merah. Melihat Ye Guan sangat menghormati orang tuanya, wajah Nalanja juga penuh senyuman, dan saat dia menatap Ye Guan, matanya penuh kasih sayang. Ye Guan membawa Nalan Jia dan berbalik untuk pergi. Saat ini, sebuah sedan pernikahan datang dengan cepat. Setelah Nalan Jia naik sedan pernikahan, Ye Guan menaiki kudanya dan tertawa, "Ayo pergi." Saat ini, Ye King buru-buru berkata, "Saudara Ye Guan, tunggu." Ye Guan memandang Ye King, bingung. Ye King berkata dengan serius, "Kamu belum memberiku hadiah pertunangan." Ye Guan membeku di tempat, sedikit bingung sejenak. Mahar, dia benar-benar tidak siap. Apa yang bisa dia lakukan? Pada saat ini, Qin Feng tiba-tiba muncul di depan pintu Ye Mansion. Dia tertawa, dan kemudian berkata dengan keras, "Hadiah pertunangan keluarga yang Pavilion Xiambao." Pavilion Xiambao, mendengar ini, semua orang di ruangan itu terdiam. Kekayaan Pavilion Xiambao tidak terukur, hadiah pertunangan ini jauh lebih kaya daripada saat ahli pedang manusia menikah. Di masa depan, seharusnya tidak ada hadiah pertunangan yang lebih mewah dari ini. Ketika mereka mendengar kata-kata Qin Feng, beberapa anggota suku Nalan di lapangan hampir pingsan karena kegembiraan. Pavilion Xiambao adalah hadiah pertunangan, meskipun mereka juga mengetahui bahwa pavilion harta karun abadi ada di tangan Nalan Jia. Nalan Jia adalah anggota suku Nalan. Selama Nalan Jia membantu sedikit, sial, suku Nalan akan lepas landas sepenuhnya. Saat ini, banyak orang Nalan yang bersorak kegirangan, namun dihentikan oleh Nalan Ming. Pada saat ini, Qin Feng buru-buru menyerahkan kotak hitam kepada Nalan Ming dengan hormat. Dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah hadiah yang diberikan kepada suku Nalan hanya oleh Master Pavilion Qin. Benda ini dapat menjamin kedamaian suku Nalan selama ribuan tahun, bertahun-tahun." Nalan Ming ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia menyimpan kotak itu. Di kejauhan, Ye Guan tertawa. "Ayo pergi, kembali ke rumah Ye." Pada saat ini, suara Xiao Ta tiba-tiba terdengar di dalam diri Ye Guan. Ada nafas yang familiar datang. Sial, bersambung.